salah satu tokoh nasional yang mengatakan bahwa ya kan dalam Islam juga gitu ya, pertambangan itu dibolehkan gitu ya. Emang kita nggak boleh menambang gitu ya? Emang kita nggak boleh memanfaatkan sumber daya alam begitu ya? Boleh gitu kan? Sebenarnya dalam Islam itu boleh. Hanya saja ya, yang pertama tadi ya, di dalam sistem kapitalis itu ada kekeliruan terkait siapa yang boleh mengelola, siapa yang boleh nambang. Itu dulu pertama gitu ya. Dalam Islam itu syariat Islam menetapkan bahwa ya, sumber daya alam ini itu adalah bagian dari ya kekayaan yang tidak boleh dikelola oleh individu atau swasta gitu ya, tetapi harus dikelola oleh negara ya untuk kesejahteraan umat gitu, untuk membiayai kehidupan umat. Maka peran pemimpin di dalam Islam itu ya bukan sebagai fasilitator tetapi sebagai roin, yaitu sebagai apa, pengurus, mengurusi urusan umat. Yang namanya ngurusin gitu ya, itu seperti seorang ibu ngurusin anak gitu ya. Kalau ibu ngurusin anak itu kan pasti ditanya satu-satu, udah makan belum, artinya dipastikan gitu ya setiap anak-anak kita itu bisa makan, dipastikan setiap anak-anak kita itu bisa hidup gitu ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya serta nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan komunitas Ibu Hebat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah ya, senang sekali saya bisa menemani ibu-ibu hebat semua pada kajian pekanan hari ini, di mana kajian kita akan membahas fakta yang sedang ramai diperbincangkan dan akan dikupas dalam bingkai kacamata Islam. Masya Allah. Perkenalkan, saya Nita Oktavia, salah satu pengurus Ibu Hebat yang insya Allah akan menemani ibu-ibu hebat semua di kajian pekanan kita hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya ibu-ibu hebat. Oh iya, tidak lupa ya ibu-ibu hebat, kajian pekanan kita ini tayang di channel YouTube Komunitas Ibu Hebat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih ibu-ibu hebat, Masya Allah ya. Sebelumnya kita akan sapa dulu narasumber kita yang hari ini sudah hadir di samping saya. Baik, kita langsung saja yuk ibu-ibu hebat. Assalamualaikum Umi Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, Umi Ria ini ustazah kita hari ini itu Ibu Riah Tarwiyah, tapi saya biasa memanggilnya Umi Ria ya, biar lebih akrab ya ibu hebat. Masya Allah. Baik. Baik Umi, langsung saja nih ya, dan ibu-ibu hebat semua, kajian pekanan kita hari ini kita akan membahas mengenai kampanye Save Raja Ampat gitu ya, di mana Raja Ampat ini dijuluki sebagai surga terakhir di bumi gitu ya, Masya Allah ya. Dan masyarakat itu mengklaim gitu ya, masyarakat menuntut gitu menghentikan eksploitasi tambang yang ada di sana gitu, yang terjadi di kawasan Raja Ampat. Nah, lalu eksploitasi tambang dinilai itu telah mengancam gitu ya, bahkan merusak ekosistem alam yang ada di sana gitu ya. Bagaimana nih menurut pendapat Umi? Langsung saja nih. Baik, makasih Bu Nita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi sahli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini saya bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu hebat di manapun berada ya, ketemu Bu Nita juga gitu ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah ya, luar biasa komunitas Ibu Hebat selalu membahas hal-hal yang penting, update begitu ya, untuk kita
ketahui, tidak hanya ketahui, menjadi ilmu untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita begitu ya, dan kita jadi tahu apa sih yang harus kita lakukan. Betul sekali ya, tentu ibu-ibu hebat di rumah dimanapun gitu ya, itu udah tidak asing dengan media sosial, dan gak ada kayaknya yang nggak punya ya akun media sosial. Memang ya akhir-akhir ini ramai sekali gitu ya tagar tentang Sep Raja Ampat begitu ya. Dan hal ini kenapa terjadi? Ternyata gitu ya, di sana itu sudah terjadi kerusakan tadi, emang betul sekali begitu ya. Dan ini tentu begitu ya, kalau kita lihat bagaimana videonya begitu ya, yang tadinya Raja Ampat itu tadi dikatakan oleh Bu Nita surganya dunia gitu ya, gitu ya. Seperti itu, saking indahnya, saking bagusnya. Tetapi gitu ya, kita lihat video-video itu ya, tadi gambarnya bagus, tiba-tiba menjadi rusak, hutannya gundul gitu ya. Yang kita lihat hanya hamparan tanah merah begitu ya. Ditambah lagi airnya yang sudah mulai tidak jernih begitu ya. Dan masih banyak lagi kerusakan yang ditimbulkan akibat penambangan nikel di sana begitu ya, atau kegiatan penambangan mineral di sana begitu ya. Dan sebetulnya ini bukan hal yang baru ya. Ternyata penambangan di sana itu sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya begitu ya, dari masanya masa Soeharto dan sebagainya gitu ya. Cuman memang dampaknya gitu ya baru terlihat saat ini, dan mulai besar-besaran terjadi penambangan itu ya saat ini gitu ya. Karena adanya usaha untuk hilirisasi yang ingin dilakukan oleh Indonesia begitu ya, seperti itu, dengan memperbanyak gitu ya hasil tambang untuk mendapatkan hasil begitu ya. Nah, tentu saja begitu ya, kita yang melihat kerusakan yang terjadi gitu ya, sedih iya, kesel iya gitu ya, miris sekali melihat itu semua begitu ya. Ditambah lagi ketika gitu ya, Menteri ESDM ya, atau penguasa kita itu malah merespon dengan respon yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu di sana. Bahkan menganggap berita-berita yang tersebar itu adalah hoax. Seperti menutup-nutupi. Seperti menutup-nutupi gitu ya. Tidak hanya itu gitu ya. Bahkan statementnya menganggap bahwa kerusakan itu yang biasa, masih dalam taraf wajar begitu ya, seperti itu. Nah, itu yang diungkap oleh para pemangku kebijakan begitu ya, seperti itu. Nah, sementara begitu ya, data-data dari para aktivis Greenpeace gitu ya, dari masyarakat gitu ya, banyak orang-orang yang menyuarakan itu, dan itu datanya itu adalah benar terjadi begitu ya, dan betul ya, kerusakan itu nyata, bahkan orang-orang di sekitar pun gitu ya itu merasakan kerusakan itu begitu ya. Tentunya gitu ya, kita sebagai bagian ya, ibu sebagai bagian dari umat ini gitu ya, tentu kita jangan diam gitu ya, jangan teralihkan opini kita gitu ya, untuk tetap menyuarakan ya, dan semakin lantang disuarakan gitu ya, itu juga yang membuat akhirnya dengan lantangnya gitu ya para aktivis, lantangnya masyarakat menyuarakan kerusakan di Raja Ampat gitu ya, memaksa pemangku kebijakan akhirnya turun tangan baru gitu ya Bu Nita ya, yang tadinya masih itu masih gitu ya. Jadi emang harus viral dulu gitu ya, setelah viral baru mereka terpaksa untuk turun tangan, dan itu pun masih terkesan main-main gitu ya, belum sepenuhnya begitu ya. Dengan apa gitu, menghentikan sementara gitu ya. Jadi sementara berarti bisa nanti dilanjutkan kembali kan gitu ya. Ibu hebat ya gitu ya. Jadi jangan gembira dulu, oh iya ada yang dihentikan, dan itu pun yang dihentikan hanya 4 perusahaan. Sementara gitu ya, berdasarkan data yang ada gitu, ada sekitar 13 kalau di daerah Raja Ampat itu ya, begitu, kepulauan situ gitu ya, ada 13 perusahaan. Kalau 4 yang diberhentikan sementara berarti kan masih banyak ya gitu ya. Jadi peluang untuk rusak itu ya masih akan terjadi begitu ya. Dan kerusakan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Raja Ampat, dan tidak hanya terjadi sekarang, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah banyak kita saksikan ya, bagaimana kerusakan yang dilakukan akibat eksploitasi sumber daya alam
gitu ya, masih ingat ya tentunya ibu-ibu ya bagaimana di Jawa berapa kecamatan, 17 kecamatan yang menjadi lautan lumpur lapindo dan sampai sekarang belum teratasi gitu ya. Nah, itu kan akibatnya begitu ya. Berapa banyak jiwa yang harus melayang, berapa banyak manusia atau masyarakat yang harus kehilangan ruang hidupnya begitu ya. Itu kan sudah nyata, belum lagi di Sumatera, belum lagi di Kalimantan begitu ya. Dan ketika ini kita diamkan, kita diam begitu ya, tidak menutup kemungkinan akan terbuka lagi gitu ya kerusakan-kerusakan di wilayah-wilayah lainnya. Mungkin itu ya Bunita ya. Jadi nggak boleh diam gitu ya. Kita harus merasa was-was, merasa ikut bertanggung jawab begitu ya. Karena ini pasti akan berdampak tidak hanya pada kita tetapi juga pada keturunan atau generasi kita dan masa depan dunia tentunya. Berarti yang kabarnya berita-berita itu hoax, ternyata memang bukan hoax ya Mi ya? Bukan. Itu fakta, ibu-ibu hebat. Salah itu kalau dibilang hoax, karena emang bisa kita lihat sendiri gitu ya. Di media sosial berseliweran gitu ya, gambar-gambarnya, foto-fotonya, dokumennya banyak sekali gitu ya, bisa kita lihat. Dan itu fakta ya, ibu-ibu hebat, bukan hoax. Dan yang menyatakan juga adalah lembaga-lembaga yang bisa dipercaya begitu ya, seperti itu. Bukan lembaga-lembaga penyebar hoax gitu ya. Betul, mereka berani karena emang itu fakta, berani memberitakan karena emang itu fakta, berani menyebarkan karena emang itu fakta gitu ya, bukan hoax insya Allah. Jadi ya ibu-ibu hebat, ternyata yang tadi Umiria sampaikan ya, sudah terlihat, sudah nampak gitu ya kerusakan-kerusakan di wilayah-wilayah Raja Ampat gitu ya. Masya Allah gitu, ternyata sebegitu efeknya gitu ya yang terjadi akibat tambang itu ya, akibat aktivitas tambang itu. Nah, pertanyaannya nih Mi, aktivitas itu kan pasti ada izin gitu ya dari pemerintah. Nah, ini kenapa pemerintah bisa memberikan izin begitu Mi? Iya betul, apalagi itu secara undang-undang adalah wilayah konservasi, artinya wilayah yang dilindungi ya. Iya. Seperti itu. Tapi kenapa bisa diizinkan gitu ya? Kalau kita mengingat apa yang Allah katakan begitu ya di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 gitu ya. Allah mengatakan bahwa zoharo fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas gitu ya. Allah mengatakan telah nampak kerusakan di langit dan di bumi bima kasabat aidin nas, ya sudah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, maaf ya ibu-ibu hebat. Zuharo ya telah nampak fasada kerusakan fil barri di daratan wal bahri di lautan gitu ya, bima kasabat aidinas, jadi karena ulah tangan manusia ya. Nah ini ulah tangan manusia, manusia yang mana? Manusia yang zolim, manusia yang nggak mau menerapkan aturan-aturan Allah, yang manusia yang malah mengambil aturan-aturan lain begitu ya, yang itu adalah hasil buatan manusia gitu ya. Dan ini yang dilakukan oleh pemangku kebijakan saat ini gitu ya, seperti itu kan. Tadi tidak mungkin terjadi kerusakan kalau tidak ada perusahaan yang melakukan eksploitasi besar-besaran di sana begitu ya, dan mengabaikan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan, dan nggak akan ada yang bisa melakukan eksploitasi di sana, atau tidak akan ada yang berani begitu ya tanpa izin dari pemangku kebijakan begitu ya, seperti itu. Nah, kenapa gitu ya para pemangku kebijakan ini mengizinkan ya? Karena memang gitu ya, para pemangku kebijakan saat ini yaitu menerapkan sistem yang bukan dari Islam, yaitu sistem kapitalis gitu. Karena memang saat ini yang diterapkan adalah sistem kapitalis, di mana ekonomi sistem kapitalis itu ya memang pada dasarnya dikuasai oleh segelintir orang. Segelintir orang yang mana? Yang punya modal. Jadi siapa yang punya uang, dia yang bisa menguasai apapun yang dia mau gitu ya, dia inginkan gitu ya, seperti itu. Karena dalam sistem kapitalis ya, segala sesuatu itu diukur dari materi atau manfaat yang dihasilkan begitu ya. Ketika ada manfaatnya ya siapapun atau apapun boleh dilakukan ya, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih para pemangku kebijakan itu memberikan izin. Yang pertama memang saat ini yang kita terapkan adalah sistem kapitalis, di mana sistem kapitalis itu ya ada untung ya dia akan lakukan gitu ya, tidak berpikir panjang apakah itu akan berdampak kepada kerusakan atau tidak begitu ya. Sekalipun itu berdampak kepada kerusakan gitu ya, ya bukan urusannya kan gitu ya, seperti itu ya. Karena dalam sistem kapitalis begitu ya,
eh, memang ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang, yaitu yang punya modal tadi ya. Ya, ini memungkinkan para pemilik modal besar atau individu kaya untuk berinvestasi ya dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik gitu ya, termasuk juga mempengaruhi kebijakan gitu ya, termasuk juga ya untuk menguasai sumber-sumber daya alam yang dia itu adalah sumber daya yang strategis yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh individu begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua begitu ya, eh, adalah apa, dalam sistem kapitalis gitu ya, itu juga ada pemahaman yang menjadi dasar gitu ya, kenapa sumber daya alam atau perusahaan-perusahaan ini diberikan izin untuk mengelola sumber daya alam begitu ya. Karena dalam sistem kapitalis ya, tanah dan sumber daya alam itu dianggap sebagai komoditas. Artinya barang yang bisa diperjualbelikan ya dan dibeli oleh siapapun. Tentunya ya, yang membeli itu kan pasti kalau yang punya uang ya gitu ya. Kalau kita nggak punya uang kan pasti nggak bisa beli ya gitu ya. Jadi semakin orang itu punya uang, maka dia akan bisa membeli sumber daya alam itu apapun gitu ya, seperti itu. Itu yang ada di dalam sistem kapitalis. Pemahaman bahwa semua tanah, sumber daya alam adalah komoditas yang boleh dimiliki oleh siapapun gitu terutama ya. yang para pemilik modal Gitu ya, pasti yang bisa membeli itu adalah para pemilik modal. Sementara gitu ya, negara itu hanya sebagai fasilitator ya, dengan bahasa lain ya, kalau dalam perdagangan itu dibilangnya ya hanya sebagai apa, regulator. bukan perantara gitu, samsaro gitu ya. Jadi pelantara antara apa Si ya, pemilik modal gitu ya, dengan masyarakat gitu ya, seperti itu, bukan sebagai peri ayah gitu, seperti itu ya, kayak broker lah gitu ya, seperti itu. Jadi itu seperti itu. Yang ketiga adalah keberadaan oligarki di dalam sistem kapitalis juga adalah sesuatu yang merupakan pasti adanya ya, karena oligarki itu adalah seperti anak kandung dari sistem kapitalis begitu ya. Kenapa bisa begitu gitu ya? Nah, karena mereka itulah sebetulnya yang mendanai ya, karena dalam sistem kapitalis ini kan untuk jadi penguasa itu butuh biaya yang besar ya. Dalam sistem kapitalis demokrasi ini ya, ketika mereka berebut kekuasaan maka mereka membutuhkan dana yang besar ya. Nah, dana yang besar ini siapa yang menyokong? Yang menyokong itu adalah para pengusaha yang mana, pengusaha besar tentunya, yaitu para oligarki gitu ya, seperti itu. Anaknya kapitalis itu Gitu ya, seperti itu. Nah, kebayang ya kalau misalkan ya para pemangku ini didanai oleh para oligarki, tentu saja begitu ya, akan ada hutang budi gitu ya, timbal baliknya gitu ya, karena nggak ada makan siang yang gratis ya. Ya otomatis ketika dia berkuasa ya, ketika oligarki ini ingin sesuatu maka harus berupaya untuk mempermudah atau memberikan ya kan gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan saya pengen hutan itu gitu ya, saya pengen tambang itu gitu ya, seperti itu ya, mau nggak mau gitu ya, harus diberikan gitu ya. Kalau enggak gitu ya, saya stop nih dananya gitu ya, saya turunkan gitu ya, karena memang saat ini ya dalam sistem demokrasi itu para penguasa itu hanya sebagai kaki tangan dari para pengusaha gitu ya, yaitu para oligarki itu. Jadi itu Punita yang menyebabkan ya, tentunya itu ya, penerapan sistem kapitalis gitu ya, dan pemahaman-pemahaman yang ada di dalam sistem kapitalis. Oh ya, lagi-lagi gitu ya ibu-ibu hebat, lagi-lagi sistem kapitalis ini ya ternyata tidak henti-hentinya gitu ya, mencari atau mengerahkan berbagai cara untuk terus meraup keuntungan, dan mereka itu mencarinya itu ternyata di kekayaan alam kita gitu ya. Tidak hentinya apapun yang bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka, mereka terus gitu ya meminta gitu ya, atau terus mengambil gitu ya apa yang mereka inginkan gitu ya. Karena tadi yang Umi sampaikan, di sistem kapitalis itu kekayaan alam itu suatu komoditas ini ya, komoditas yang dimana itu bisa diperjualbelikan gitu ya, padahal itu
kekayaan alam yang tentunya adalah milik umat gitu ya, milik rakyat gitu ya. Seharusnya nanti kita bahas di ke belakang nih, akan dibahas selanjutnya ya Ibu Hebat. Nah sebelumnya dan terutama tadi ya oligarki gitu ya, oligarki juga ternyata salah satu anak dari kapitalis, dan di mana ya ada timbal balik lah seperti itu ya, di mana ya memberikan support gitu ya, tapi mereka juga akan meminta Simbiosis mutualisme. simbiosis mutualisme seperti itu ya. Kebayang ya Ibu Bebat, ya Ibu Bebat udah pinter lah semua ya, bisa apa ya ibaratnya bisa menangkap gitu ya apa yang tadi Umi Ria sampaikan, Insya Allah gitu ya. Nah, tentunya Umi ya, kita sebagai apa ya rakyat atau umat yang mencintai kekayaan alam kita gitu ya, Umi ya, kita tidak ingin atau kita tidak rela gitu ya, surga terakhir di bumi ini dengan kekayaan laut, terumbu karang dan budaya lokal yang luar biasa indah gitu ya, kita dan juga tetap indah, terus juga kita apa ya sangat ingin gitu ya bahwa kekayaan alam ini tidak dirusak gitu ya. Nah tapi faktanya kekayaan alam kita ini sedang terancam gitu ya, terancam dengan aktivitas tambang yang terjadi di sana. Nah tentunya pasti dengan aktivitas tambang itu pasti akan apa ya, menimbulkan dampak pastinya kan. Nah mungkin bisa Umi sampaikan bagaimana nih dampak yang terjadi akibat dari proses tambang itu nih di sana gitu ya. Ya, Ibu Hebat dimanapun berada ya, benar-benar ya kita harus banyak-banyak istighfar gitu ya, ketika melihat banyak sekali kerusakan begitu ya. Dan betul tadi ya, salah satu penyebabnya karena adanya penambangan ya, atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak sesuai dengan yang seharusnya begitu ya, tetapi berdasarkan sistem kapitalis yang dia itu prinsip ekonominya adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya, seperti itu. Nah tentu ini akan sangat berdampak ya, dampaknya itu tidak hanya kepada kerusakan lingkungan begitu ya, tetapi panjang lagi ya, dari kerusakan lingkungan itu juga akan berdampak kepada kesehatan ya, kesehatan masyarakat setempat gitu ya. Selain kepada kesehatan juga berdampak kepada sosial masyarakat begitu ya. Kebayang ya, Indonesia itu begitu ya, itu memiliki hutan yang sangat luas ya, termasuk salah satunya adalah di Raja Ampat. Jadi yang kita bayangkan Ibu-ibu hebat ya, ketika perusahaan-perusahaan itu akan menggali atau mengeksploitasi sumber daya alam yang akan diambil itu adalah nikel gitu ya. Sebelum mengeksploitasi itu, karena nikel itu kan ada di bawah tanah ya, maka apa yang dilakukan? Pertama adalah penggundulan ya. Yang dilakukan oleh para pengusaha itu adalah menggunduli dulu hutan atau deforestasi itu ya, artinya menggunduli hutan-hutan itu begitu ya. Dan digundulinnya enggak sehektar 2 hektar ya gitu ya, itu bisa sampai 58, berapa ratusan hektar gitu ya, ratusan hektar begitu ya, itu digunduli gitu ya. Setelah digunduli baru dikeruk gitu ya, diambil begitu ya barang tambang yang diinginkan begitu ya, seperti itu. Kebayang ya kalau ada 13 perusahaan, bahkan kalau misalkan secara nasional gitu ada sekitar 380 sekian perusahaan penambangan gitu ya, yang mereka itu semua melakukan pastinya melakukan penggundulan hutan sebelum melakukan eksploitasi terhadap barang tambang ya, itu. Hutan itu fungsinya seperti apa? Iya, kebayang ya, Indonesia itu ya kan, Indonesia itu kan sebenarnya sebagai salah satu paru-paru dunia ya, hutannya gitu ya, seperti itu. Nah dengan adanya penggundulan ini itu sudah merusak setengahnya dari paru-paru dunia. Itu bukan semeter, tapi seratusan meter gitu ya, bukan berapa hektar tapi ratusan, itu puluhan ribu hektar yang legal ya, yang artinya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Itu pun hanya di Kalimantan saja waktu itu ya. Jadi ketika penggundulan itu dilakukan Kalimantan itu sudah
ngurangi 50% dari paru-paru dunia. Kebayang ya kalau misalkan paru-paru itu ada 2 berarti sebelahnya tuh udah mati gitu. Astagfirullah. Kebayang ya. Belum lagi ditambah yang di Raja Ampat, Iya, belum lagi ditambah di itu baru satu negeri-negeri wilayah aja lain. sudah Iya, berarti tadi ya setengahnya. belum Ini udah lagi yang beberapa ilegal yang wilayah. nggak ketahuan gitu ya. Rasanya sesak berarti ya itu kayaknya. Iya, dan ini pasti akan berpengaruh kepada apa? Pertama pada iklim, gitu ya. Lalu kepada polusi udara. Nah, dari polusi udara ini itu akan mempengaruhi kepada kesehatan, gitu ya. Belum lagi kalau misalkan hujan terjadi longsor, Iya, banjir, banjir. begitu ya, seperti itu. Nah, itu Masya Allah gitu, udah bener-bener terlihat banget gitu ya kerusakannya, dampaknya gitu ya. Dari tadi merusak lingkungan ya akibat adanya penggundulan hutan ya, dari perusahaan lingkungan itu penggundulan hutan menimbulkan banjir, menimbulkan polusi udara begitu ya, seperti itu, sehingga menimbulkan dampak yang kedua yaitu dampak kesehatan kepada masyarakat ya. Belum lagi kalau misalkan yang tadi dieksploitasi itu adalah nikel gitu ya, nah itu kan yang membersamai nikel itu banyak gitu, artinya zat-zat bahan-bahan logamnya yang lainnya juga ada gitu ya, seperti itu. Nah, sempat kemarin ada penelitian ya dari tim kesehatan begitu ya, mengecek sekitar 46 orang gitu ya, itu untuk dicek darahnya gitu ya. Ternyata darah mereka itu sudah mengandung banyak yaitu zat-zat yang akan merusak gitu ya dalam jangka waktu panjang gitu ya, seperti itu. Dari 46 orang itu 47%-nya ya darahnya itu mengandung zat-zat yang berbahaya itu begitu baru ya. beberapa orang ya yang dicek gitu. Logam-logam arsenik ya, logam-logam yang membahayakan lah, yang bisa menimbulkan kerusakan saraf, yang bisa menimbulkan kanker begitu ya, seperti itu dampak terhadap kesehatan gitu ya. Belum lagi tadi dampaknya terhadap sosial masyarakat, yaitu apa, hilangnya ruang hidup bagi masyarakat ya. Berdasarkan data yang dikemukakan ya, itu bahwa ada sekitar lebih dari 50.000 jiwa masyarakat yang ruang hidupnya terebut. Artinya apa? Sebelum dieksploitasi mungkin itu ada tanah-tanah yang ketika dideteksi nih ya, ada nikel di situ gitu ya. Betul. Nah, itu ternyata bisa jadi itu tanah bukan tanah kosong, artinya bukan tanah tanpa penghuni. Di situ ada orang-orang yang menghuni begitu ya. Ada orang-orang yang mencari nafkah di situ, mempunyai mata pencaharian di situ, apakah itu lahan ladangnya gitu ya, atau tempat tinggalnya begitu ya. Nah, karena di situ kandungannya banyak gitu ya, maka terjadilah perebutan lahan itu begitu ya. Pengusaha ingin lahan itu gitu ya, sementara ya lahan itu ada penghuninya gitu ya. Nah, gimana caranya nih supaya lahan itu bisa dikuasai oleh pengusaha? Maka turunlah para pemangku kebijakan itu sebagai fasilitator, bukan pro rakyat, tapi bagaimana rakyat itu mau melepaskan gitu ya, baik dengan sukarela atau secara paksa akhirnya gitu ya. Kita juga mungkin masih ingat ya kasus Rempang gitu ya, bagaimana perebutan atau konflik agraria yang terjadi di sana begitu ya, seperti itu. Kalau secara baik-baik nggak bisa, akhirnya dipaksa. Dan yang memaksa siapa? Sebagaimanapun rakyat ibaratnya berusaha Berteriak gitu ya, gitu ya, untuk tidak seperti itu. diambil, ujung-ujungnya pasti kalah gitu ya rakyat. Iya, seperti itu. Dan tidak hanya dipaksa secara fisik, tetapi undang-undang pun akhirnya dibuat kan ya, seketika ada tanah yang memang dibutuhkan oleh pengusaha gitu ya, akhirnya banyak yang dijadikan sebagai PSN gitu ya, proyek Sementara untuk negara gitu ya, seperti itu, proyek ekonomi yang punya negara gitu ya, jadi mau nggak mau harus dilepaskan gitu. seolah-olah itu milik negara. Iya, seolah-olah itu milik negara begitu ya, seperti itu. Itu dampaknya gitu ya. Bahkan tidak hanya itu begitu ya. Akhirnya apa yang terjadi gitu ya, dampak sosial ketika ruang lingkup itu diambil, tempat-tempat mereka untuk mencari nafkah juga atau mata pencaharian mereka menjadi tidak ada, akhirnya yang terjadi adalah kesenjangan sosial gitu ya. Kemiskinan semakin nyata
kemiskinan semakin parah, kesenjangan semakin menganga, maka kalau udah dari kesenjangan ini yang terjadi adalah tindak kriminal pun akan semakin banyak gitu. Jadi akan sangat berpengaruh gitu ya kepada sendi-sendi kehidupan gitu ya. Tidak hanya kerusakan alam gitu ya, tapi juga kesehatan juga berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat gitu ya. Tingginya angka kemiskinan, tingginya tindak kriminalitas itu sesuatu yang pasti terjadi akibat sistem kapitalis ini. Jadi seperti itu Bu Nita. Insya Allah ya. Gambar ya Ibu Hebat, ternyata dampaknya luar biasa sekali ya tadi yang dia sampaikan. Udah hanya udah pasti ya alam gitu ya, rusak dari yang hutan tadi yang digunduli. Tentu saja itu paru-paru dunia itu separuh hilang gitu ya, kebayang ya. Lalu juga dampak dari kesehatan gitu ya, dampak kesehatan masyarakat yang tadi ya data menyebutkan apa, beberapa orang dicek ternyata di dalam darahnya itu sudah ada zat-zat yang tidak baik gitu ya, zat-zat yang tidak baik yang bisa merusak kesehatan yang dari akibat dari tambang-tambang tadi ya. Lalu juga dampak sosial ini nyata sekali ya, bisa kita lihat dampak sosial saat ini gitu ya, di mana kemiskinan semakin tinggi, lalu juga apa namanya tuh, kemiskinan semakin tinggi, tindak kriminalitas gitu ya Juga akan semakin tinggi. semakin tinggi juga ya akibat kesenjangan ekonomi tadi gitu ya, karena mungkin lahannya jadi tidak ada untuk mereka mencari nafkah gitu ya, dikeruk tadi ya, diambil oleh para pengusaha yang ingin memiliki tadi yang kekayaan alam yang ada, yang bisa menghasilkan itu gitu ya. Nah karena KIH ini gitu ya, kita membahas dan apa namanya tuh, mengupas dalam bingkai kacamata Islam. Nah, maka pertanyaan saya selanjutnya nih Mi, bagaimana Mi pandangan Islam gitu ya, menurut pandangan Islam mengenai pengelolaan sumber daya alam ini dan pengelolaan tambang dan juga penjagaan terhadap sumber daya alam itu sendiri nih, bagaimana nih dalam pandangan Islam? Bagaimana? Baik, ibu-ibu hebat dimanapun berada, juga ini sempat ya ada statement juga dari salah satu tokoh nasional yang mengatakan bahwa ya kan dalam Islam juga gitu ya, pertambangan itu dibolehkan gitu ya. Emang kita nggak boleh menambang gitu ya, emang kita nggak boleh memanfaatkan sumber daya alam begitu ya, boleh gitu kan. Sebenarnya dalam Islam itu boleh, hanya saja ya yang pertama tadi ya, di dalam sistem kapitalis itu ada kekeliruan terkait siapa yang boleh mengelola, siapa yang boleh nambang, itu dulu pertama gitu ya. Dalam Islam itu syariat Islam menetapkan bahwa ya sumber daya alam ini itu adalah bagian dari ya kekayaan yang tidak boleh dikelola oleh individu atau swasta gitu ya. Siapa yang harus mengelola? Yang harus mengelola adalah negara. Itu yang pertama. Tadi bukan komoditas ya Mi ya, berarti kalau dalam Islam itu Bukan komoditas gitu ya. Tapi ini adalah harta kekayaan milik umat gitu ya. Jadi pemiliknya itu adalah seluruh umat manusia gitu ya. Agar ya pengelolaannya bisa maksimal dan seluruh manusia itu bisa merasakan manfaatnya, maka tidak bisa diserahkan kepada siapa saja untuk mengelola, tetapi harus dikelola oleh negara ya untuk kesejahteraan umat gitu, untuk membiayai kehidupan umat gitu, untuk dikembalikan kepada umat dalam bentuk apa? Dalam bentuk fasilitas begitu ya, dalam bentuk kesejahteraan yang harus diperoleh oleh rakyat begitu ya, atau umat gitu ya, seperti itu. Ya, itu yang pertama begitu ya, bahwa boleh gitu ya sumber daya alam itu dikelola gitu ya. Siapa yang mengelola? Yaitu adalah negara. Karena itu adalah harta milik umat yang harus dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada umat hasilnya begitu ya. Jadi ada kekeliruan dari konsep kepemilikan, bahwa itu adalah bukan milik negara sehingga negara boleh memberikan kepada siapapun, tapi itu adalah milik umat gitu ya. Negara hanya diberikan wewenang oleh Allah untuk mengelola dan hasilnya untuk umat gitu. Jadi bukan punya negara, yang negara boleh menjual kepada siapapun gitu. Itu punya umat, punya kita semua gitu ya, seperti itu. Umat itu dari mana? Ya dari mulai zamannya Nabi Adam sampai nanti akhir zaman gitu ya. Itu punya kita semua gitu ya, seperti itu. Emas, nikel, batu bara dan sebagainya itu adalah milik
milik kita, milik umat. Maka kita berhak gitu ya, Iya. berhak untuk tidak diam ketika harta itu diberikan kepada Dikelola oleh eh, selain negara. asing, kepada individu begitu ya, yang keuntungannya diambil oleh individu gitu. Dan faktanya memang gitu ya, ternyata begitu ya, 70% dari perusahaan tambang yang ada di Indonesia itu dikelola oleh asing. 30%-nya oleh pengusaha lokal, itu pun oleh pengusaha balik lagi Terus swasta negara ngapain gitu? gitu. Itu yang pertama ya, terkait dengan Konsep eh, kepemilikan ya, konsep kepemilikan, siapa yang harus mengelola, mengelola. Lalu bagaimana cara kelola. mengelolanya gitu. Itu pun begitu ya, harus dipastikan bahwa pengelolaannya itu tidak merusak lingkungan, begitu ya. Tidak menjadikan dampak buruk kepada masyarakat. Begitu. Maka ya akan diperhatikan gitu ya, bagaimana pengelolaan limbah-limbah yang akan dihasilkan oleh Pertambangan. pertambangan itu, begitu ya. Dan apa ya, prinsipnya juga bukan karena kerakusan gitu ya mengelola itu, tapi emang untuk memenuhi kebutuhan umat. Ketika kebutuhan umat sudah, ya nggak akan terus dicari gitu ya, dieksploitasi terus gitu ya, tiada batas gitu ya, seperti itu. Ketika memang sudah cukup ya sudah gitu ya, seperti itu. Dan akan diperhatikan juga bagaimana memulihkan agar kembali seimbang gitu ya, keadaan lingkungan itu gitu, tidak merusak ekosistem begitu ya, tidak menimbulkan kerusakan lah ya, intinya seperti itu dari cara pengelolaan gitu ya. Nah, maka dalam Islam juga akan dalam sistem pendidikan Islam itu akan digecut gitu ya, akan diperhatikan gitu ya, umat-umat itu, generasi itu, agar dia tidak hanya memiliki keimanan yang kuat, tetapi juga dia menguasai sains dan teknologi gitu ya, termasuk bagaimana menemukan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan gitu ya. Mau menambang nikel atau menambang sumber daya alam pun itu akan diperhatikan seperti itu, dan itu akan dibiayai oleh negara gitu ya. Nah, disupport gitu ya, disupport gitu, orang-orang ini akan disupport untuk dia mampu menemukan penemuan-penemuan yang bisa menyelamatkan lingkungan ya, seperti itu. Alam kita Iya gitu. Jadi boleh gitu ya, dalam Islam itu boleh, karena Allah juga mengatakan begitu ya, di dalam Quran surat Al-Hud ayat 61 begitu ya. Itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih, inna rabbi qaribun mujib. Ya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi atau tanah dan menjadikan kalian pemakmurannya. Artinya memang Allah berikan ya kekayaan alam yang ada di dunia ini ya emang untuk manusia. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia, untuk kemakmuran manusia gitu ya. Maka begitu ya, karena itu mohonlah ampun kepadanya, lalu bertobatlah kepada dia, sungguh Tuhanku amat dekat rahmatnya bagi lagi memperkenankan doa hambanya. Artinya apa? Ketika pengelolaan ini tidak sesuai syariat dan menimbulkan kerusakan, ya tobat gitu, harus tobat gitu ya. Emang sumber daya alam ini untuk kita, untuk dikelola oleh kita. Bahkan Allah mengatakan kita itu adalah apa? Khalifatul fil ar gitu ya. Kita itu adalah pemimpin bumi, wakilnya Allah untuk mengelola sumber daya alam ini untuk kemakmuran manusia begitu ya. Tetapi mengelolanya harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan Allah ya. Siapa yang harus mengelola, bagaimana cara mengelolanya begitu ya, seperti itu. Dan untuk siapa disalurkannya seperti apa begitu ya, didistribusikannya bagaimana, itu pun harus sesuai syariat. Dan ini lengkap gitu ya. Dalam fikih Islam itu semuanya sudah ada dan jelas begitu ya, aturannya seperti itu ya. Jadi nanti boleh ya dibuka gitu ya tentang sistem ekonomi Islam, bagaimana
ya dalam sistem ekonomi Islam itu terkait dengan sumber daya alam ini ya, pengelolaannya bagaimana, pendistribusiannya untuk siapa begitu ya, bagaimana begitu ya, seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan kalau dalam Islam begitu ya. Jadi mengelola sumber daya alam itu ya ada aturannya dalam syariat gitu ya. Emang untuk kita dan memang boleh dikelola gitu ya, tapi tidak sembarang pengelolaannya gitu ya. Apalagi diserahkan kepada sistem kapitalis yang menjadikan standar keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai prinsip ekonominya gitu ya. Seperti itu. Untuk siapa keuntungannya? Untuk individu, bukan untuk ya gitu ya. Bukan untuk rakyat. Sementara kalau dalam Islam itu milik umat dan harus dikembalikan kepada umat, maka peran pemimpin di dalam Islam itu ya bukan sebagai fasilitator tetapi sebagai ro'in, yaitu sebagai apa? Pengurus, mengurusi urusan umat. Yang namanya ngurusin gitu ya, itu seperti seorang ibu ngurusin anak gitu ya. Kalau ibu ngurusin anak itu kan pasti ditanya satu-satu, udah makan belum. Kalau misalkan ada makanan pasti dibagi gitu ya. Kamu udah makan, si itu belum, sisain gitu ya. Artinya dipastikan gitu ya, setiap anak-anak kita itu bisa makan, dipastikan setiap anak-anak kita itu bisa hidup gitu ya, seperti itu. Nah itulah roin gitu ya. Jadi negara itu ya, pemimpin itu akan melakukan riayah, yaitu roin gitu ya, meriayah, ngurusin. Yang ngurusin itu per individu-individu akan diperhatikan apakah kebutuhannya sudah terpenuhi, apakah sudah layak terpenuhinya gitu ya, seperti itu. Kalau belum, berarti tugas dari pemimpin itu bagaimana supaya dia mempunyai kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya standar minimalis tetapi layak gitu ya, sampai standar lah layak gitu, seperti itu, sejahtera gitu ya, seperti itu, tidak pas-pasan gitu ya. Ya itu ya dalam Islam, Bu Nita. Masya Allah. Jadi aduh, sukses gitu ya. Jadi ibu-ibu hebat, Masya Allah ya, tergambar ya ternyata Islam gitu ya, dan pandangan Islam itu ternyata pengelolaan sumber daya alam dan cara untuk penambangan juga itu ada aturannya gitu ya. Yang tadi Uli sampaikan, pertama yang mengelola ya, adalah yang mengelola itu harus negara ya, karena itu wajib gitu ya, negara yang mengelola, tidak boleh pihak lain, pengusaha ataupun segelintir orang gitu ya, segelintir perusahaan atau tidak boleh, tapi harus negara. Nah lalu yang kedua tadi bahwa ekologi ya, tanpa caranya pun, cara untuk mengelola tambang itu tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak ekologi yang ada di lingkungan itu gitu ya, apalagi sampai untuk menimbulkan merusak kesehatan gitu ya, tidak boleh. Pokoknya itu ada aturannya, ada caranya, jangan sampai proses tambang itu merusak gitu ya, merusak yang tadi kalau di sistem kapitalis itu kan sampai mengunduli hutan, terus sampai ya macam-macam lah gitu ya. Nah, lalu tadi kebayang kenapa gitu harus negara, karena memang negara itu roin ya, mengurusi. Terus juga tadi di surat Al-Hud ya, ayat 11 ayat 11 bahwa memang Allah memang menciptakan sumber daya alam itu emang untuk rakyat gitu ya, untuk umat gitu ya, untuk kesejahteraan umat. Nah, tapi memang harus ada yang mengelola, yaitu negara, dan negara pun harus mengelolanya itu harus dengan aturan Allah gitu ya. Jika tidak atau salah atau tidak sesuai dengan aturan Allah, mereka harus bertobat gitu ya. Nah, kebayang ya, hebat yang saat ini sekarang terjadi ya, bagaimana gitu ya pengelolaan saat ini, berarti harus banyak-banyak bertobat ya gitu ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Aduh, udah kebayang gitu ya. Amin. Masya Allah ya, jadi tergambar tadi ya bagaimana pengelolaan sumber daya alam dalam Islam gitu ya, lalu juga caranya pun bagaimana udah tergambar ya, ibu-ibu hebat. Nah tentunya tadi nih poin pentingnya nih saya lupa, hasil ya, hasil dari sumber daya alam itu milik kita, maka hasilnya dikembalikan kepada umat juga. Dikembalikan kepada umat. Jadi kalau dari situ baitul mal ya, dimasukkan hasilnya itu ke baitul mal untuk kesejahteraan umat gitu ya. Tidak seperti saat ini gitu ya, hasilnya itu tidak seutuhnya untuk umat, tapi masuknya ke segelintir para pemilik modal dan elit politik tadi gitu ya, si oligarki tadi ya, hebat. Nah lalu
Seharusnya bagaimana nih Mi, kita sebagai umat Islam dan kita juga sebagai seorang ibu tentunya ya ingin menyampaikan hal ini kepada anak-anak kita gitu ya, agar anak-anak kita tahu bahwa Islam itu tidak hanya sekedar apa ya identitas gitu ya, tapi Islam juga adalah solusi nyata bagaimana menjaga dan mengelola sumber daya alam yang Allah berikan kepada kita gitu ya, milik kita. Bagaimana nih? Baik, Bu Nita, tapi sebelum itu tadi Iya, ada iya. yang mau saya tambahin Oh ya iya, terkait silakan. dengan bagaimana Islam itu mengelola sumber daya alam begitu ya. Seperti itu supaya tidak menimbulkan kerusakan begitu ya. Nah, dalam Islam juga satu ya bahwasanya sumber daya alam ini merupakan bagian dari eh, pendapatan negara, Iya, pos iya. pendapatan negara ya yang masuk ke Baitul Mal Iya, tadi iya, ya iya. seperti itu. Nah, kebayang ya gitu ya ketika sumber daya alam ini adalah pos pendapatan negara untuk nanti dikembalikan kepada umat begitu ya, dikeluarkan kepada umat begitu ya, itu dari satu nikel saja udah dapat berapa, Ya, dari betul, emas betul. aja gitu ya udah dapat berapa gitu ya. Pantes aja gitu ya yang di sana itu pengen pengen Gitu ya. para pengusaha itu pengen karena hasilnya masya Allah ya Mi. Sementara kalau kita lihat gitu ya, anggaran pendapatan di dalam sistem Ya. kapitalis gitu, justru sumber daya alam itu nggak ada gitu ya. Oh, Sekalipun ada dari situ bukan dari hasil sumber daya alamnya, tapi tapi dari pajaknya. Karena tadi oh, ya 70% dikuasai asing, mm-mm, perusahaan-perusahaan itu mm-mm. ya. Berarti kan udah bukan punya kita ya. Iya benar kan udah di itu 30% itu dikelola oleh pengusaha pengusaha lokal gitu ya. lokal Berarti kan nggak ada yang dikelola oleh negara. negara. Jadi negara dapat apanya? Nah, maka emang pendapatan terbesar dari anggaran pendapatan dalam sistem kapitalis terutama di negara kita adalah dari pajak. Pajak. Oh. Jadi nggak masuk tuh, nggak masuk ke, walaupun tadi ya ada program hilirisasi gitu ya, bagaimana apa penambangan-penambangan itu digencarkan Oh, gitu iya, ya, iya, betul. tetapi yang melakukan penambangan itu bukan Negara. negara gitu Oh, ya. jadi kebayang gini di Bu Bebat. Jadi hasil dari pertambangan itu sebenarnya kan kepada si pemilik modal tadi ya Iya, hasilnya. Jadi negara itu dapat uang itu bukan dari hasil sumber daya alam sendiri, tapi dari pajak si para pengusaha-pengusaha itu ya, iya Mi, ya. gitu. Sayang sekali ya padahal itu Makanya selalu yang hasilnya. digenjot itu adalah pajak, 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 pajak karena emang Iya. sudah nggak ada pendapatan dari yang Berarti nyambung ke izin tadi ya Mi ya. Berarti di mana dia negara memberi izin, otomatis akan ada pajak yang masuk gitu ya. Pantas aja banyak banget perusahaan yang diberi izin. Aduh, hitung-hitungannya di situ ternyata ya, bukan Iya, dari hasil bukan sumber dari daya hasilnya. alam Kalau ya. dari hasilnya, masya Allah ya. Hasilnya, iya. Kemarin yang timah aja itu yang dikorupsi 600 sekian triliun ya, gitu ya. Berarti kan penghasilannya berapa triliun? Itu yang dikorupsi kan nggak pasti sedikit ya yang Iya, dikorupsi itu. iya. Sedikitnya aja 600 Triliun. triliun gitu ya. Lupa saya, Mi. 212 apa 600 gitu ya. Artinya yang dikorupsinya aja itu udah bisa menghidupi rakyat Indonesia gitu ya, apalagi hasilnya gitu ya, Seharusnya seperti nggak itu ada kesenjangan pendapatannya sosial gitu ya, ya. Mi ya, kalau emang Iya untuk seperti rakyat itu. gitu ya. Dan kemarin ketika dibeberkan apa uang sitaan korupsi itu Oh ya iya, di KPK ya, sampai sampai memenuhi satu ruangan. ruangan gitu ya. Eh, Kalau misalkan kalau ada tuh influencer yang mengatakan kalau misalkan itu disusun tuh uang 100 ribuan itu gitu ya, itu bisa mengalahkan tingginya pegunungan paling tinggi di Ya dunia. Allah, Kayak gitu ya. subhanallah gitu ya. Itu ya saking banyaknya uang itu gitu ya. Kalau dibelikan buku dengan harga 75.000 itu bisa diberikan kepada 500 orang. Anak ya. 500 anak, sementara penduduk Indonesia hanya 200 sekian gitu ya. Artinya lebih gitu ya. Kalau misalkan disalurkan untuk Rakyat. rakyat gitu. Nah itu uang sitaannya mau kemanain tuh? Nggak mungkin kan dibakar. Gitu Aduh, ya. sayang lah, aku juga mau pokoknya. Nah itu ya, itu dalam sistem kapitalis Kapitalis. begitu. Tapi kalau dalam Islam itu adalah masuk ke dalam pos pendapatan negara Itu betul. gitu ya. Karena emang dikelola negara, negara emang benar-benar dapat hasil dari Hasilnya. pengelolaan sumber daya alam ini dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat begitu ya, seperti itu. Itu baru nikel tambang ya.
Belum lagi emas ya, Mi? Belum lagi emas. Kalau dibagikan itu satu orang bisa dapat 5 kilo 1 katanya gitu gramnya ya. aja udah berapa ya sekarang Kebayang ya bebas. punya emas 5 kilo setiap Warga warga. setiap rakyat. Pasti sudah dipastikan Sejahtera. sejahtera ya, Nggak ada tuh bahkan lebih kriminalitas, gitu nggak ya, ada seperti kekerasan itu. sosial ya. Nah, maka gitu ya tadi apa yang harus kita Ya, lakukan kembali ya. lagi ya ke pertanyaan terakhir Iya, nih. pertanyaan terakhir dari Bu Nita bahwa apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita sebagai seorang ibu gitu ya, apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya begitu ya, yang harus kita lakukan ya, kita ibu itu tidak hanya sebagai ibu ya, tetapi juga bagian dari kaum muslimin begitu ya. Maka kita harus menumbuhkan, yang pertama adalah kesadaran ya, yang harus kita tumbuhkan adalah kesadaran kepada anak-anak kita dan generasi penerus bahwa kita ini punya sumber daya alam yang banyak harus ya, Mi? dijaga, Banyak. yang harus dikelola begitu ya, sesuai dengan syariat ya, bahwa kekayaan alam itu bukan punya negara tapi punya kita gitu ya, punya rakyat, punya umat. Ini yang harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Maka emang menjadi kewajiban gitu ya untuk kita ya menyuarakan agar hak-hak itu kembali kepada kita gitu. Itu yang harus dibangun ya, jangan sampai ya anak-anak kita tuh nggak tahu gitu ya bahwa mereka itu hidup di atas tanah yang kaya raya, yang itu adalah milik mereka gitu ya. Jangan sampai mereka menganggap itu punya negara. Atau punya asing atau punya perusahaan gitu ya. Justru perusahaan-perusahaan itu mengambil hak kita ya, seperti itu yang harus dipahamkan, ditumbuhkan kesadaran itu kepada anak-anak begitu ya. Dan yang kedua adalah kesadaran bahwa yang menimbulkan kerusakan gitu ya terhadap pengelolaan sumber daya alam itu juga tidak tersalurkan kepada umat, itu adalah karena aturan yang ditetapkan bukan aturan Islam, tapi aturan kapitalis begitu. Itu juga harus dipahamkan gitu ya. Ketika kita memilih aturan yang bukan dari Islam begitu ya, yaitu aturan kapitalis, maka yang terjadi bukan kesejahteraan, yang terjadi bukan keadaan yang baik-baik saja begitu ya, justru lingkungan yang rusak, bahkan bukan sejahtera malah miskin gitu ya, kemiskinan merajalela. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah yang harus kita tumbuhkan begitu ya kepada anak-anak kita, kepada generasi penerus ini, bahwa kesadaran bahwa hanya dengan syariat Islam begitu ya, satu-satunya yang mampu menjaga kekayaan alam ini dan mampu mengelola kekayaan alam ini menjadi rahmat gitu ya, bukan sebaliknya gitu ya, menjadi mafsadat gitu, tetapi menjadi rahmat, bukan menjadi bencana untuk kita. Jadi hanya satu-satunya yang mampu mengelola sumber daya alam ini yang bisa menjadi rahmat, yaitu syariat Islam. Yang keempat adalah yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak dan generasi, bahwa ya kita harus melakukan perubahan gitu ya. Ketika melihat oh ternyata saat ini ya yang harusnya menjadi milik kita tidak menjadi milik kita, tapi dikuasai oleh segelintir orang, bahkan bukan cuma segelintir dari rakyat kita, tapi orang asing gitu ya, seperti itu, malah dikuasai oleh mereka gitu ya, seperti itu. Maka yang harus ditumbuhkan juga adalah kesadaran bahwa jangan diam aja, kita harus melakukan perubahan, mengembalikan apa yang menjadi hak umat gitu ya, mengembalikan pengelolaan itu kepada pengelolaan Islam agar menjadi rahmat begitu. Maka kita harus melakukan perubahan gitu ya, kesadaran bahwa kita jangan diam aja, kita harus melakukan perubahan begitu ya. Lalu yang kelima adalah kesadaran bahwa untuk melakukan sebuah perubahan gitu ya, itu tidak bisa kita modal dengkul gitu ya, nggak bisa kita modal semangat saja begitu ya, karena kalau kita modal semangat saja gitu ya, itu akan kehabisan di tengah jalan gitu ya. Atau kalau misalkan diibaratkan itu, kalau kita melakukan sesuatu hanya karena modal semangat begitu ya, itu bisa diumpamakan seperti binatang yang disembelih
Ibu-ibu hebat pernah lihat bagaimana binatang yang disembelih gitu ya, ketika dia selesai dipotong, apa yang terjadi? Pasti kan bergerak gitu ya. Ayam kalau dipotong gitu ya, atau sapi atau apa gitu ya, pasti dia akan berusaha bergerak ke sana kemari gitu ya. Tapi gerakannya itu akhirnya berujung kepada Kematian. kematian gitu ya. Seperti itu gitu ya. Itu kalau hanya bermodal semangat. Maka untuk melakukan perubahan kita butuh Ilmu. ilmu gitu ya. Tidak hanya ilmu, kita juga butuh bareng Berjamaah. berjamaah, butuh bersama gitu ya. Jadi butuh ilmunya harus bagaimana nih melakukan perubahan. Oh, ternyata untuk melakukan perubahan tidak ada cara yang lain kecuali dengan berdakwah misalkan gitu ya. Itu kan ketika kita sudah tahu ya gitu ya. Dan bagaimana dakwah yang harus dilakukan ya, kita lihat bagaimana Rasulullah melakukan dakwah, itu juga harus dengan ilmu. Kita harus belajar dulu gitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa dilakukan ya. Ada 5 ya. Iya. Insya Allah ya ibu-ibu hebat. Tidak terasa nih sudah sampai 1 jam gitu ya kami menemani ibu-ibu hebat semua ya. Masya Allah tadi ya, terakhir bagaimana gitu ya cara kita sebagai umat Islam, kita sebagai ibu gitu ya, menyampaikan tentang milik kita gitu, sesuatu yang menjadi milik kita, yaitu tadi ya bahwa kita sadar gitu ya, kita sadar bahwa kekayaan alam ini itu milik kita gitu ya, bukan milik individu atau milik negara, bukan gitu ya. Kita harus sadar akan hal itu dan kita sampaikan, kita tularkan ke anak-anak kita bahwa kekayaan alam ini adalah milik kita gitu ya. Lalu yang kedua tadi, kita sadar bahwa kerusakan ini akibat dari sistem kapitalis gitu ya, sistem yang diterapkan bukan sistem Islam gitu ya. Kita harus sampaikan ini kepada anak-anak kita juga ya. Lalu juga tadi bahwa hanya aturan Islam ya, yang bisa mengatasinya gitu ya, yang bisa mengembalikan yang bisa mengelola sumber daya alam dengan baik gitu ya, dengan menjadi aturan Allah, rahmat gitu ya. menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu ya, yaitu Islam gitu ya, bukan kapitalis gitu ya. Lalu juga nih yang paling penting gitu ya, kita sadar untuk melakukan perubahan gitu ya, melakukan perubahan agar tidak terjadi kerusakan gitu ya di alam kita ini, alam tercinta kita ini, yaitu. Dan perubahan pun tidak hanya dengan semangat aja gitu ya, atau modal cuap-cuap saja gitu ya, tapi butuh ilmu gitu ya, butuh ilmu untuk kita menjadikan perubahan atau membuat perubahan, itu butuh ilmu. Dan butuh ilmu, lalu ilmunya juga kita tidak bisa sendiri gitu ya Mia, kita butuh berjamaah gitu ya, berjamaah seperti yang Rasulullah contohkan. Dan juga tentunya kita butuh ilmu, berjamaah, dan tentunya dakwah ya Mia, dakwah. Dengan dakwah gitu ya, kita insya Allah bisa membuat perubahan gitu ya, insya Allah ya Mia. Baik Mi, sebelum kita tutup nih Mi, mungkin ada kata-kata terakhir untuk ibu-ibu hebat semua di sana. Baik, terakhir adalah ya itu tadi ya, sebenarnya sudah lah ya, bahwa kita itu harus menyadari bahwa sumber daya alam ini adalah milik kita, harus dikelola oleh kita, jangan sampai diberikan kepada segelintir orang, dan dikelola dengan apa? Harusnya juga dengan syariat Islam. Nah, untuk bisa mengelola dengan syariat Islam, kita butuh pemimpin yang menerapkan Islam. Maka kita harus melakukan perubahan dengan apa? Dengan melakukan dakwah ya secara bersama-sama. Mungkin itu aja. Baik, alhamdulillah ya ibu hebat semua, selesai sudah kajian kita hari ini. Insya Allah mari kita jaga Raja Ampat. Raja Ampat bukan sekedar warisan alam gitu ya, tapi sebagai tanggung jawab bersama gitu ya, milik kita bersama, surga terakhir gitu ya, milik kita. Jangan sampai dibiarkan rusak karena keserakahan gitu ya. Dan menjadi PR kita bersama gitu ya, terus mendakwahkan Islam, berjuang gitu ya, agar sistem Islam, aturan Islam ditegakkan gitu ya, agar kekayaan alam kita tetap terjaga dan dikelola sesuai kekayaan alam kita tetap terjaga dan untuk kesejahteraan umat. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Insya Allah gitu ya. Baik Umi, alhamdulillah, jazakillah khair atas ilmunya hari ini, Masya Allah. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita semua gitu ya, menyadarkan kita akan pentingnya aturan Islam ditegakkan gitu ya. Baik, saya Nita dan Umi Ria
pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa share kajian Pekanan Komunitas Ibu Hebat di channel YouTube Komunitas Ibu Hebat. Share sebanyak-banyaknya ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.